Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit materi tentang 3 strategi menjadi sahabat Al-Quran saat Ramadan. Pernah tidak sih kita berpikir, kenapa ya Al-Quran itu diturunkan ke bumi? Misalnya nih, kita beli gadget baru, pasti ada buku panduannya kan? Supaya kita tidak salah pencet dan barangnya tidak cepat rusak. Nah, Al-Quran itu sebenarnya adalah manual book bagi kita manusia. Tanpa adanya itu, hidup kita akan merasa bingung, tidak jelas arahnya, dan semakin hari semakin sulit ditebak. Perlu kita semua tahu bahwa ada 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk menjadi sahabat Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Kira-kira apa saja ya strateginya? Daripada penasaran, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran hadir sebagai Al-Furqan alias pembeda mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Di zaman sekarang, pas informasi lagi simpang siur dan standar benar salah semakin abu-abu, Al-Quran itu ibarat GPS atau kompas bagi kita. Biar kita gak gampang termakan hoaks kehidupan dan tetap punya standar moral yang jelas. Yang kedua, bukan hanya dibaca, tapi tadabur. Kita tahu kan, membaca 1 huruf Al-Quran saja bisa mendapat 10 kebaikan. Itu janji Allah dan tidak bakal meleset. Tapi sayang banget kalau interaksi kita cuma sampai di tenggorokan saja. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyattadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Allah bilang Al-Quran itu penuh berkah supaya kita bisa tadabur alias merenungi isinya. Mumpung lagi Ramadan, yuk naik level dari yang biasanya cuma dibaca, naik 1 level, mulai coba pahami isinya sampai ke level tertinggi, akhirnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai karakter. Dulu Aisyah RA pernah ditanya mengenai bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab, akhlak beliau itu ya Al-Quran. Nah, bukti Al-Quran meresap ke hati itu bukan dari lancarnya bacaan kita, tapi dari seberapa jujur kita, seberapa peduli kita pada sesama, dan seberapa rendah hati kita kepada orang lain. Intinya, jadi versi terbaik diri kita berkat tuntunannya.
Jangan sampai Al-Quran hanya jadi aplikasi yang jarang dibuka dan buku yang cuma numpang lewat di lisan saja. Yuk bersama-sama kita dengarkan petunjuknya agar hidup kita tidak gampang tersesat. Semoga kita semua bisa menjadi sahabat Al-Quran sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul qaul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.